Pernah kebayang gak sih, ada satu wilayah di dunia ini yang dulunya jadi pusat peradaban super keren, bahkan melahirkan kekaisaran-kekaisaran yang pengaruhnya sampai ke ujung dunia. Bukan cuma di dongeng 1001 malam aja loh. Yap, kita bakal ngomongin sejarah Iran kuno. Jangan mikir ini bakal kayak kelas sejarah yang bikin kamu ngantuk ya. Kita bakal nyelami bareng. Dari cikal bakalnya peradaban di sana sampai nanti jadi kekaisaran yang bikin Romawi pun geleng-geleng kepala. Siap? Yuk kita mulai petualangan epic kita. Oke, kita mulai dari yang paling kuno nih. Jauh sebelum nama Persia itu ngetop, ada peradaban yang duluan eksis di barat daya Iran modern, namanya Elam. Mereka ini udah ada dari sekitar 3200 sebelum Masehi loh. Pas peradaban di Mesopotamia lagi ngehits juga. Mereka punya tulisan sendiri namanya Proto-Elamite yang sampai sekarang masih bikin pusing para arkeolog buat nerjemahinnya. Kayak kode rahasia dari masa lalu gitu deh. Elam ini gak cuma jago nulis, tapi juga bangun arsitektur megah kayak Ziggurat Chogazanbil yang tingginya bisa nandingin apartemen zaman sekarang. Seni mereka juga khas, ada patung perunggu Ratu Napir Asu yang detail banget, atau luristan bronzes yang keren-keren itu. Masyarakat Elam itu dulunya lebih kayak federasi suku-suku atau kota-kota yang kadang akur, kadang berantem. Struktur pemerintahannya juga unik, ada raja utama, wakil raja, dan bupati. Tapi yang jelas, mereka udah maju banget untuk zamannya. Beberapa abad kemudian, muncul lagi nih bangsa keren lainnya di dataran tinggi Iran, namanya Media. Mereka ini sekelompok suku Iran yang mulai nyatuin diri sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ibaratnya, kalau Elam itu band indie pertama, Media ini band rock pertama yang mulai punya banyak fans. Bangsa Media ini jago banget bikin aliansi. Mereka bahkan berhasil bikin kekaisaran Asyur yang terkenal kejam itu runtuh di 612 sebelum Masehi. Ini kayak lagi nonton film underdog yang akhirnya bisa ngalahin musuh bebuyutannya. Keren banget. Masyarakat Media punya hierarki juga. Ada bangsawan dan pemimpin militer di atas. Terus ada juga magi atau pendeta yang punya pengaruh besar karena mereka yang ngurusin spiritual. Nah, ekonomi mereka ditopang sama pertanian dan peternakan. Tapi, kayak roda kehidupan, kejayaan Media juga ada akhirnya. Dan pelakunya gak lain gak bukan adalah cucu dari Raja Media sendiri. Nah, ini dia nih jagoan kita yang bikin Iran kuno mendunia. Kekaisaran Achaemenid didirikan oleh seorang jenius militer dan politikus bernama Cyrus Agung sekitar 550 sebelum Masehi. Cyrus ini awalnya cuma pemimpin kecil dari Persia yang notabene provinsi bawahan Media. Tapi dia punya ambisi setinggi langit. Dia berani memberontak sama kakeknya sendiri, Raja Media. Dan boom, dia menang. Habis itu, dia gak ngerem. Langsung ekspansi ke Lydia, Babilonia, sampai ke Asia Tengah dan India bagian barat. Kekaisarannya juga jadi super besar. Dari Balkan sampai lembah Indus, semua disikat. Yang bikin Cyrus ini legendaris bukan cuma luas wilayahnya, tapi juga kebijakannya. Dia dikenal sebagai raja yang toleran. Buktinya, di Silinder Cyrus, dia bilang kalau rakyatnya bebas beribadah dan kembali ke tanah asal mereka. Ini bisa dibilang deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia loh. Makanya, dia dihormati banget sama banyak orang. Setelah Cyrus, ada beberapa raja yang naik tahta. Tapi yang paling fenomenal ya Darius I atau Darius Agung. Darius ini jagonya manajemen kekaisaran. Dia yang nyiptain sistem satrapi atau provinsi dengan gubernur-gubernur yang dia tunjuk langsung. Mirip kayak sistem pemerintahan modern yang ada provinsi-provinsinya gitu. Darius juga ngebangun infrastruktur gila-gilaan. Jalan raya kerajaan yang membentang ribuan kilometer, sistem pos yang efisien, dan juga ibu kota seremonial yang megah banget, Persepolis. Ini kalau kamu lihat reruntuhannya sekarang, dijamin auto takjub. Tiap tiang sama reliefnya itu cerita soal kejayaan mereka. Di era Achaemenid,
Zoroastrianisme juga jadi agama utama. Ini agama kuno Iran yang ajarannya tentang pertarungan antara kebaikan, Ahura Mazda, dan kejahatan, Angra Mainyu. Sederhananya, pikiran baik, perkataan baik, perbuatan baik. Keren banget kan filosofinya? Sayangnya, Akhemenias juga punya musuh bebuyutan, bangsa Yunani. Perang Yunani Persia ini terkenal banget, apalagi waktu Xerxes I, anaknya Darius, mimpin invasi besar-besaran. Tapi meskipun udah nyerang habis-habisan, Persia nggak pernah bisa naklukin Yunani sepenuhnya. Dan akhirnya, kejayaan Akhemenia harus berakhir di tangan sang penakluk ulung, Alexander Agung dari Makedonia, di tahun 330 sebelum Masehi. Alexander menghancurkan Persepolis, mengakhiri era kekaisaran Persia pertama yang super megah ini. Sedih, tapi ini awal dari era baru. Setelah Alexander Agung lewat dan bikin Iran jadi bagian dari kerajaannya, wilayah ini masuk ke era Helenisme. Jadi, banyak banget pengaruh Yunani yang masuk. Bahasa, seni, arsitektur, sampai cara hidup. Ibaratnya habis dihancurin, langsung di makeover dengan gaya Yunani. Tapi, gak lama kemudian, sekitar 247 sebelum Masehi, muncul lagi nih kekuatan lokal yang pengen ngambil alih kekuasaan. Namanya Kekaisaran Parthia atau Kekaisaran Arsakid. Mereka ini asalnya dari suku Parni yang cerdik banget, berhasil merebut wilayah Parthia dari Kekaisaran Seleukia, salah satu penerus Alexander. Parthia ini keren banget karena mereka berhasil jadi jembatan antara dunia timur dan barat. Mereka ada di jalur perdagangan, jalur sutra yang ramai banget. Makanya, seni mereka juga campur aduk. Ada gaya Persia kuno, sentuhan Yunani, dan juga gaya lokal. Ciri khasnya, patung-patungnya sering tampil menghadap ke depan dan detailnya linear. Mereka juga terkenal sama pasukan kavalerinya yang jago banget, terutama pemanah berkuda yang bisa nembak ke belakang sambil lari. Jurus ini disebut Parthian Shot, bikin musuh bingung setengah mati. Musuh bebuyutan mereka, siapa lagi kalau bukan Romawi. Perang Romawi Parthia ini berlangsung berabad-abad, dan Parthia sering banget bikin Romawi kocar-kacir, salah satunya di pertempuran Carhae yang legendaris. Di bidang ilmu pengetahuan, Parthia punya beberapa hal menarik, kayak baterai Parthia yang masih diperdebatkan fungsinya. Apakah itu electroplating atau pengobatan? Tapi yang jelas mereka menunjukkan pengetahuan teknologi yang maju. Masyarakat Parthia ini agak beda dari Akhemenia yang sentralistik. Mereka menganut sistem monarki feodal yang terdesentralisasi. Artinya, raja itu punya kekuasaan, tapi para bangsawan dan tuan tanah juga punya pengaruh besar banget. Mirip kayak zaman kerajaan-kerajaan di Eropa gitu deh. Raja-raja Parthia bahkan gak terlalu mengklaim keturunan dewa. Bisa dibilang lebih merakyat lah. Sayangnya, Kekaisaran Parthia ini akhirnya melemah juga, terutama karena perang terus-menerus sama Romawi dan juga konflik internal. Sampai akhirnya muncullah dinasti baru yang siap meneruskan kejayaan Persia. Setelah Parthia, muncullah dinasti terakhir dan mungkin yang paling megah di era Iran kuno, yaitu Kekaisaran Sasanian, didirikan oleh Ardashir I di tahun 224 Masehi. Dia berhasil ngegulingin Raja Parthia terakhir. Era Sasanian ini dianggap sebagai puncak kejayaan budaya Persia. Mereka benar-benar ngehidupin lagi semangat Persia kuno. Zoroastrianisme diangkat jadi agama negara. Dan para pendeta Mobedan punya kekuasaan yang besar banget. Raja-rajanya Sasanian juga nggak kalah gokil. Ada Shapur I yang terkenal jago perang lawan Romawi, dan Khosrau I Anushirvan yang bikin banyak reformasi dan dikenal bijaksana. Bahkan ada Khosrau II yang sempat menguasain Mesir, Suriah, sampai Yerusalem. Di bidang arsitektur dan seni, Sasanian ini top banget. Mereka suka bikin relief batu yang megah di tebing-tebing. Contohnya di Naqsh-e-Rustab atau Tak-e-Bostan. Arsitektur mereka juga khas dengan kubah raksasa dan iwan.
aula berkubah terbuka, kayak tak kasra di Teshpon. Banyak kota yang mereka bangun dengan pola melingkar. Ini menunjukkan perencanaan kota yang canggih. Nah, kalau ngomongin ilmu pengetahuan, Sasanian ini juaranya. Mereka punya Akademi Gundi Shapur yang dianggap sebagai universitas dan rumah sakit pengajaran pertama di dunia. Di sini, para ilmuwan dari Persia, Yunani, India, sampai Bizantium ngumpul dan belajar bareng tentang kedokteran, matematika, astronomi, sampai filsafat. Ini kayak pusat penelitian dan pendidikan paling hits di zamannya. Di bidang sastra, mereka juga nggak kalah. Banyak banget karya tulis yang dibuat dalam bahasa Pahlavi atau Middle Persian. Selain kitab-kitab Zoroastrian, ada juga epik-epik kayak Quwahdai Namak, buku para raja yang jadi cikal bakal Syahnamehnya Firdausi, dan kumpulan cerita Hazar Afsan, 1000 kisah yang jadi fondasi cerita 1001 malam. Jadi, dongeng-dongeng Aladin atau Alibaba itu akarnya dari sini loh. Masyarakat Sasanian punya sistem sosial yang rigid. Ada 4 kelompok utama: kavaleri atau bangsawan, cendekiawan atau pendeta, penulis atau astronom, dan pengrajin. Mobedan, pendeta Zoroaster, punya pengaruh sangat kuat, bahkan bisa jadi penentu raja. Tapi, sama seperti kekaisaran sebelumnya, Sasanian juga punya musuh bebuyutan, Kekaisaran Bizantium, penerus Romawi Timur. Perang mereka berabad-abad itu bikin kedua kekaisaran jadi super lelah dan lemah. Dan kelemahan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kekuatan baru yang muncul dari Jazirah Arab, kekhalifahan Islam. Di bawah kepemimpinan para khalifah, pasukan Arab berhasil mengalahkan pasukan Sasanian dalam serangkaian pertempuran. Raja Sasanian terakhir, Yazdegerd III, berjuang mati-matian, tapi akhirnya kalah di tahun 651 Masehi. Ini jadi akhir dari era kuno Iran, dan dimulainya babak baru yang sangat berbeda. Nah guys, meskipun kekaisaran ini udah runtuh ribuan tahun lalu, warisan mereka itu nggak pernah hilang loh. Justru sangat besar pengaruhnya buat peradaban dunia. Sistem administrasi, ide kekaisaran yang terpusat, sistem satrapi, jalan raya, dan sistem pos yang efisien itu diadopsi banyak kekaisaran setelahnya, termasuk Romawi dan bahkan kekhalifahan Abbasiyah. Toleransi beragama, kebijakan Cyrus Agung tentang toleransi beragama itu jadi contoh langka di zamannya. Dia nunjukin kalau kekuasaan bisa juga berjalan berdampingan sama kebebasan beribadah. Seni dan arsitektur, gaya arsitektur Persia dengan kubah, iwan, dan detail reliefnya itu jadi inspirasi utama buat arsitektur Islam dan bahkan seni di India, Kekaisaran Mughal. Karpet Persia yang indah itu juga salah satu warisan budayanya. Zoroastrianisme, meskipun bukan lagi agama mayoritas, ajarannya tentang dualisme baik buruk dan pentingnya etika itu ngasih pengaruh ke banyak agama lain, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Ilmu pengetahuan dan sastra, Akademi Gundi Shapur itu cikal bakal universitas modern. Terus sastra Persia kuno, terutama dari Sasanian, jadi fondasi bagi sastra Persia klasik yang luar biasa indah dan mendunia kayak cerita 1001 malam. Politik dan diplomasi, kemampuan Persia dalam diplomasi dan membentuk aliansi itu juga jadi pelajaran penting bagi negara-negara di masa modern. Gimana guys? Udah makin paham kan kenapa Iran kuno ini super keren? Mereka bukan cuma jago perang, tapi juga jago bikin peradaban yang maju dan toleran. Dari arsitektur yang megah sampai filsafat yang mendalam. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau mau bahas sejarah lain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video sejarah seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.